Tapi jikalau nikmat hidayah ini sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antum akan melihat keanehan yang tidak pernah antum bayangkan. Darinya kita mengenal ilmu al-haq. Sekarang dia yang melanggarnya, dia yang menghinakan. Darinya kita mengenal ahlul haq. Sekarang dia yang menghinakannya, dia yang merendahkan, dia yang itu semuanya kalau nikmat hidayah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Gambarannya seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, inna ad-dalalata haqq dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Semua dulu yang Anda katakan haram, setelah nikmat hidayah itu dicabut, ada peluangnya untuk dia berbuat dan melakukannya dan memberikan pembelaan. Nas'alullah salamatal afiyah. Berarti kerugian total kalau nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Keanehan-keanehan kita jumpai dan kita temukan. Dulu orang yang benar-benar mengerti kalau ini berbahaya di dalam hidupnya, dia peringatkan kaum muslimin. Tetapi di saat nikmat hidayah itu diangkat, dulu yang diperingatkan karena bahaya bisa menjadi teman jalannya, teman hidupnya, teman seperjuangannya. Itu kalau nikmat hidayah sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada ayat Al-Quran yang akan mengingatkan dia. Tidak ada lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bisa menegur dia. Tidak ada, barakallahu fikum, ulama sekali berapapun yang akan bisa mengingatkan dia, meluruskan dia, karena nikmat hidayah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan kalau nikmat ini dicabut oleh Allah. Ketaatan-ketaatan yang dulu kita amalkan dan kita ajarkan, kita langgar. Dulu hal-hal yang kita peringatkan muslimin, kita sendiri yang melanggarnya. Di saat nikmat hidayah itu diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hukuman pencabutan hidayah itu, barakallahu fikum, lebih daripada sebelum dia mendapatkan hidayah. Lebih jelek dan lebih buruk, rahimani wa rahimakumullah, perangainya, barakallahu fikum. Dulu mungkin bagaimanapun dia punya jiwa premanisme, tidak akan kotor lisannya mencela sana mencela sini, dapat hidayah jadi baik. Tapi ketika, barakallahu fikum, nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, Anda akan tidak pernah membayangkan bagaimana berani lidah dan lisan itu, barakallahu fikum, untuk kemudian berucap dan berkata. Nas'alullah salamatal afiyah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, nikmat yang besar ini harus kita jaga. Karena hukuman Allah setelah seseorang mendapatkan hidayah lalu dicabutnya lebih mengerikan dan menakutkan. Bahkan, barakallahu fikum, dicabutnya hidayah dari dirinya itu sesungguhnya sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu? Allah Azza wa Jalla yaqul, falamma zaghu, terus azaghallahu qulubahum, terselewengkannya, dipalingkannya hatinya secara total, itu adalah sebuah hukuman, barakallahu fikum, disebabkan ada zag, ada zaik, ada, barakallahu fikum, kemauan dan keinginan untuk kemudian menyimpang dan menyeleweng,
tidak segera dia bertaubat kepada Allah, punya keinginan, maka Allah Azza wa Jalla menghukumnya, barakallahu fikum, dengan lebih mengerikan lagi.